dipersembahkan oleh Podcast Space. Halo semuanya, selamat datang lagi di Dedet Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime, manga, dan live action One Piece. One Piece. Akhirnya kita kembali. Tidak ada live action, kita tidak kembali. Masih bersama saya, Hendy Jul. Kita ganti jadi podcast live action aja. Iya juga kayaknya. Oh ya, dan bersama saya Hans. Ya, tapi kalau khusus live action jadi 2-3 tahun sekali baru bikin. 3 tahun sekali. Tapi karena ini kesempatan kita untuk bikin podcast, jadi kita bikin satu arc satu. Jadi banyak ini nanti. Ya, siap-siap guys. Lumayan. Subscribe, follow supaya nggak ketinggalan. Kita akan bahas per arc di One Piece live action ini. Karena ini akan ada. Dan tentunya terima kasih kepada Podcast Space yang sudah menyediakan Oh yeah. layanan ini ya, sehingga kita bisa podcast lagi akhirnya setelah sekian lama. Yes, ini tempat yang saya gunakan ini guys. Sudah ada mic, ada headphones, kamera, mantap. Wow, jernih ya, kayak profesional gitu ya. Iya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk season 2 ini aku udah nyatetin nih beberapa catatan loh. Oh, Supaya ingat. ada kerpean. Ya, supaya ingat apa yang Kita bahas ini dulu deh. Nah. Berita-berita dulu. Oh iya, berita apa? Harta karun Karena One Piece udah di dalam laut. Ya, udah cukup lama kan kita nggak catch up. Jadi Oke. mengenai per One Piece-an. Ya, yang beberapa minggu inilah ya. Ya, yang Ya itu dalam rangka apa itu yang video harta karun ditenggelamkan itu? Harta karun One Piece itu dalam rangka 600 juta kopi One Piece terjual. Dan kalau nggak salah itu jadi buku komik terlaris sepanjang masa. Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong guys. Setahu aku buku terlaris sepanjang masa itu Alkitab. Masih? Udah dikalahkan One Piece. Bukan buku secara keseluruhan. Buku komik. Oh. Kalau buku fiksi nggak tahu, kayaknya masih kalah dari Harry Potter. Entahlah ya. Aku ngarang guys. Alkitab itu fiksi tak Alkitab? Alkitab kan bukan fiksi. Oh bukan ya? Sih, fiksi itu asli atau enggak? Never mind kita guys. Kita nggak tahu ya, jadi nggak komen. Terus apa? Ya, sorry ya guys. Selain itu ada salah. Itu lagi. Ada apa namanya? Apa? World WT 100 lagi. Oh iya, World Top 100. Kita dulu nge-vote siapa? Marin, inget enggak? Udah lupa. Iya, itulah. Dan karena sekarang kan sudah mencapai chapter kesekian, jadi karakternya tambah banyak lagi yang bisa di-vote. Ya, semakin rame. Dan itu bicara tentang live action, ada juga video cast live actionnya memberikan vote. Oh, baru tahu ini aku. Belum tahu. Ada di videonya, kayaknya YouTube channelnya One Piece. Mereka nunjukin vote-nya apa gitu nggak? Ya, di aplikasi gitu, mereka klik terus ditunjukin di kamera. Oh. Kita ngevote ini. Menarik. Nanti akan saya cek. Oh ya, sebelum kita lanjut terlalu jauh untuk membahas live action, ini kita disclaimer dulu kalau ini kita perspektifnya dari yang udah ngikutin One Piece ya. Jadi akan banyak sekali spoiler. Ya, jadi ini dari sudut pandang penggemar One Piece dari puluhan tahun lalu ya. Oke, langsung aja. Jadi kita melihat episode itu dari apa namanya? Kemiripan. Kita sudah tahu semua. Ya, kita sudah tahu nanti itu ada apa aja. Terus apa yang dari harusnya nggak ada tapi ditambahkan. Kayak foreshadowing-nya diperlengkap. Ya. Oke. Dan di episode saat ini sudah banyak ya. Ya, kita bahas berarti ini dari Lockdown, yaitu arc Lockdown. Kalau di aslinya, di manga atau anime, itu kayak masuknya kan harusnya masuk ini ya. Bagian dari season 1. Blue, ya. Ya, cuman di live action memang sedikit dimodif, dibuat Lockdown jadi awal dari season 2. Ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Mau bahas dari mana dulu? Ya. Per ini aja, langsung dari adegan per adegan aja. Oh iya, ini jadi aku dibuka
Ini aku udah nyatat. Dibuka dengan adegan kembali lagi di Shelltown ternyata. Ya, di Shelltown dan muncul. Muncul anggota Baroque Works. Ada 3 yang muncul di situ. Ya. Ada Miss Valentine, Mr. Five, sama Miss All Sunday. Yes. Dan ini kalau kita yang ngikutin anime atau manganya ini berbeda ya. Iya, karena tidak ada muncul di sini. Belum muncul harusnya. Terus dan keren sih. Jadi kayak Baroque Works itu kayak jadi diplot dari musuh, jadi musuh utamanya gitu. Jadi dari awal tuh sudah muncul. Itu Yap. positifnya. Cuman kalau menurutku kayak ada negatifnya. Yaitu ngapain Miss All Sunday jauh-jauh cuman buat Mr. Seven? Hmm. Iya nggak? Ya, jadi ada tambahan plotnya di situ. Tapi Iya. kayak kalau dipikir lagi kayak ngapain susah-susah gitu kan. Ya, at least Mr. Five sama Miss Valentine masih oke lah. Tapi Miss All Sunday mungkin ceritanya kayak nganggur gitu ya. Ya udahlah ikut gitu. Cuma emang kalau kamu udah nonton sampai habis belum? Belum, baru 3. Kamu udah? Oh, udah. Oh, oke. Dan kalau sedikit spoiler, maksudnya di sini memang Miss Sunday kayaknya posisikan kayak Garp waktu di season 1. Jadi nanti di episode mendatang itu dia ada muncul-muncul lagi sekilas-sekilas gitu. Ya, oke. Ya, tapi Mungkin di setup dari awal supaya ini loh nanti antagonisnya yang utama gitu. ya, Ada tokoh yang utama yang muncul terus antagonisnya. tapi yang Itu kayaknya diambil Miss Sunday. harus saya apresiasi itunya sih, efeknya buah setannya Miss All Sunday itu mantap. Tambah efek bunga-bunga itu wow, keren. Terus kalau kamu perhatikan yang aku juga apresiasi itu castingnya yang waktu di Marine Shelltown itu sama yang seperti di season 1. Maksudnya? Yang terakhir Marine yang nggak dibunuh Kemarin yang itu nggak yang dibunuh. bajunya dicolong sama Nami. Oh, yang terakhir nggak dibunuh sama Miss All Sunday itu. Iya. Kok kamu bisa ingat? Udah Terus- survei. Terus kaptennya juga kapten yang kulit hitam itu juga kan waktu itu Kobe direkrut dia yang ini. Oh, Jadi ya ini yang lumayan nggak miss sih, maksudnya detail. konsisten. Jadi ya case-case-nya yang bisa dipanggil muncul lagi. Jadi nggak Ya, tiba-tiba karakternya berubah gitu. paham. Oke. Terus itu lanjut ya. Ini selesai di Shelltown atau ada tambahan? Castingnya. Sama ini untuk sekalian. Tapi untuk efeknya tadi cukup bagus sih. Cuma yang itu kayaknya ada gabungan antara CG sama kayak tangan orang sungguhan. Yang kelihatan tangan orang sungguhan itu waktu yang dia terakhir sebelum nembak kaptennya itu, Mm-mm. nah itu ada tangan orang sungguhan Ya, yang pegang mulutnya. Cuma itu kelihatan kurang, kalau diperhatikan itu kurang rapi gitu. Jadi masih kelihatan ada orang sembunyi dari ini belakang. disembunyiin di tembok gitu ya. Oh, Agak timbul temboknya. Tapi oke. kalau sekilas-sekilas sih nggak Kalau kelihatan. sekilas ya oke sih menurutku. Terus Ya, jadi castingnya Miss All Sunday menurutku udah mantap sih dari trailer itu loh. Pas kapan hari kita sebenarnya mau bikin trailer, woy, komentar trailer. Tapi akhirnya kita langsung bahas di review sini. episode. Ya, Ya. Miss All Sunday-nya. Mantap. Oke. Terus Kalau Miss Valentine, Miss Valentine cocok tapi nggak yang wow keren banget gitu loh. Kalau Miss All Sunday-nya itu kayak stunning. Bukankah ini My Bini, MBG, My Bini Gue. Itu. Iya. Kalau Mr. Five sih no complaint sih. Mr. Five cocok. Mr. Five bahkan sebelum dia di make up pakai kostum pas announcement ini adalah casting terbaik Iya. Mr. Five.
Oke, kita lanjut Terus ke terbantu soalnya nih. dia selalu pakai kacamata. Jadi Oh, ya iya iya. Iya. mirip, selalu mirip. Mm-mm. Kalau misalnya memang ya oke lah, Ya. Soalnya kalau oke aja. ngikutin komik atau animenya itu tuh kayak langsing banget ya. Jadi kurang Hmm. manusiawi. Jadi ya normal lah. Ini kayak apa ya? Kalau tahu istilahnya Karen, Karen. Nggak tahu apa itu. Oh, Karen. Biasanya like bule-bule ada ibu-ibu yang suka marah-marah itu. Oh, Karen's Dinner. Iya kayak gitu. Oke. Terus ini ya, Oke. yang nggak ada di anime juga atau di komiknya, yaitu ada flashback tiba-tiba Garp dan Roger. Hmm. Nah itu Oh, kayak, ini sebelum krunya ke Lockdown. yes, itu kayak menambah apa ya, semacam orang-orang, wah ini dia, ternyata Luffy. Wah itu. Buat Kayak, yang belum nonton, yang belum iya. tahu. Tapi kalau yang udah tahu, Tapi ya memang bukan. emang ini ada percakapannya. Aku lupa ingat. Maksudnya di anime atau manga di Ada, episode sebelumnya ada tapi di percakapan ini. Marineford itu waktu mau Oh, eksekusi kan. tapi flashback. Ya, ada flashback, sempat flashbacknya percakapan tentang menitipkan itu, Oh, bukan di awal. Tapi tapi ini kenapa? dimunculkan di sini. Tapi aku paham kenapa kok mereka memasukkan flashback itu. Soalnya nanti di arc berikutnya sih, biar lebih jelas. Hmm. Tapi untuk Terus itu sementara juga itu, gitulah. Apa? mengenai casting juga kayak Gold Roger-nya balik juga orang yang sama. Itu juga Oh ya, menurutku sama. oke sih. Ini mereka kayak berusaha tetap konsisten gitu. Ya, Walaupun cuma adegan singkat aja ya, cuma dialog gitu, tapi mereka sampai susah-susahan datengin lagi gitu. mm-mm. Oke. Tapi itu yang jadi trouble nanti kalau sudah di episode mana? Di Wano, di God Valley. Rogernya sama ndak? Kok jadi kurang Eh, kurang keren ya? ya Kalau memang tambah tuwek mana? itu yang Grab kita di apa yang sempat dikomplain di season 1 kan Rogernya kok gini kayak om-om gitu. Iya, memang sih. Sampai ini juga Om-om masih fotografi Darwis Triadi tau. komisi ya. Iya. Ya, tapi itu sesuatu yang memang ini ya, dimodif untuk live action. Hmm. Terus apa lagi? Kemudian Lanjut. lanjut adegan Straw Hat sampai di Lockdown. Dari settingnya dulu, menurutmu kota Lockdownnya gimana dibandingkan Oh, yang kamu bayangkan? sebelum sampai lockdown ada dinamika dulu. Dinamika Hmm. dalam kapal. Oke sih itu, kayak nambah. Oh ini loh, suasana kru yang sudah menyatu, akhirnya seperti ini. Sudah akrab, Oh, keseharian. ya keseharian. Yang ngantar untuk masuk ke lockdownnya itu oke lah. Nice Oh, additional. sebelum itu juga ada ini. Ada dialognya waktu itu Nami ngomong, emang kamu kira kita bakal nge-skip Lockdown gitu? Mm-mm. Nah, Oh, itu sebenarnya Easter egg itu untuk season 1. iya iya. Karena waktu itu kan sempat season 1, lo kok nggak ono Lockdown sampai sini toh gitu. Iya iya paham. Jadi waktu itu itu dimasukin. Kayak breaking the fourth wall. Ya, ini masuk kayak ini mirip kayak waktu itu di season 1 itu ada dialognya Luffy waktu ketemu Arlong pertama kali di Barati. Mm-mm. Luffy ngomong, oh Arlong, aku kira kamu akan lebih besar gitu. Oh iya iya, ingat. Itu juga untuk reference ke kan ada orang-orang yang bilang Arlongnya kurang gede, kurang tinggi gitu. Oke. Nah, itu di situ. Itu cukup menarik sih. Ada kecil-kecil seperti itu detail yang dimasukkan. Ya, Nyindir-nyindir gitu lah. sekarang kita masuk ke lockdown. Ya, untuk set memang nggak bisa persis banget ya kalau di dunia live action tuh kayak menyesuaikan ya. Jadi kayak Mm. gedung-gedungnya terus
Dan yang seru juga itu sih, menurutku kayak banyak Easter egg. Kayak di kotanya itu ada poster-poster, tahu nggak ada posternya Pedro. Itu tuh, oh iya iya. Sempat aku nggak nonton langsung sih, tapi ngeliat postingannya orang, oh ini no poster Pedro, no siapa gitu. Kemarin tuh aku ada lihat di YouTube video kayak backstage, bukan backstage sih, kayak Behind the scene, behind the scene ya. Apa set. mereka bikin setting-settingnya, terus kostum-kostumnya gitu. Jadi ada inspirasinya, detail-detailnya. Ya, Itu memang muncul sekilas-sekilas gitu aja sih. Kalau kita nggak nonton, kayaknya memang harus nonton berapa kali supaya kita bisa lihat semua detailnya di Easter setnya egg-nya. itu. Ya, Dan yang keren apalagi kayak juga, poster kecil-kecil itu kan mesti kita lihat. dan yang suka juga dari Lockdown itu banyak cameo-cameo yang muncul. Bukan cameo, apa istilahnya? Karakter yang ada di manganya, yang sebenarnya nggak penting, tapi karakternya unik dan ikonik, tapi dimunculin kayak ini. Bajunya seperti gantungan baju. Hanger. Ya, itu. Wow, mantap. Dan itu niat juga sih, karena kan dia cuma muncul sekilas gitu, tapi Iya. di ada kostum seperti itu, terus rambutnya yang agak susah itu kan pasti. Terus yang jualan ikan juga jualan di pasar, rambutnya kayak ikan. Ah, terus yang di restoran yang ada rambutnya kayak brokoli. Eh, kurang notice. Oh itu, memang dia cuma lewat gitu aja sekelebet. Maksudnya kostum-kostumnya, terus orang-orangnya tuh kayak bener-bener dari dunia One Piece gitu, Iya, bukan kayak orang biasa doang. kayak penggemar One Piece tuh kayak, ada ini gitu. Ya, Dan kita masuk ke kayak ini, kayak pernah lihat gitu. kayak satu ini, Bartolomeo. Oh ya, ini juga nggak ada nih sebenarnya. Iya, Dan aku nggak tahu backgroundnya itu memang seperti itu atau di kalau sini kan dia ceritakan kayak ya kalau dari interaksinya dia sama Nami dia kayak mau pencuri gitu kan, dia, aku ya pencuri di bingung. lockdown Aku ya bingung, dek iku sebenarnya apa awalnya sing waktu dek sebelum ngajak jadi bajak laut. eh ini kita bahas dulu Barto yang waktu di live action ya berarti. Oke oke. Yang dek kan kayak ngajak Luffy mau lihat panggung. Terus aku mikir iki terus itu jono poster Luffy. Loh, jangan-jangan ini mau menjebak Luffy. Aku sempat mikir gitu. Iya, aku juga pikirnya gitu. Tak pikir, jangan-jangan Barto di sini dibuat jadi antek-anteknya Bagi. Nah, ternyata enggak. Jadi sampai akhir tuh dia kita nggak terlalu jelas, maksudnya dia ini ngapain. Ya, Mau dibilang dia mau mencuri, mencopet, waktu ketemu Nami malah Nami yang mencopet dia gitu ya. iya. Terus waktu dia menarik Luffy, kita kira dia mau kayak menangkap Luffy, mau diserang no bounty ini atau mau Nah, dicopet iya. barangnya apa, ternyata enggak. Terus sampai akhir juga nggak ada konklusinya gitu. Loh, Cuma dia justru gini, justru awalnya aku ya mikir gitu. Tapi konklusinya itu yang bikin aku, wow, mantap. "Hmm, Ini yang bikin mantap menurutku. Kayak kayak kita nonton itu loh. eh Batman Batman apa ya dulu? Dark Knight yang terakhir. Terus ada si Robin yang polisi itu. Tapi belum jadi polisi, ngerti nggak? Waktu itu. oh dia masih ini, apa namanya? Jadi di ending Iya filmnya, masih polisi. ya si lupa nama asli apa mulu kok mati lampu. Kok tidur ya. Jadi di Batman itu kan ada karakter polisi. Terus endingnya polisi itu ternyata gimana terus nunjuk no kalau polisi itu ternyata yang akan jadi Robin terus bersambung Hmm. dan gak pernah ada lanjutannya sih. Nah ini kayak Barto terus dilihat poster Luffy, wow keren juga aku jadi seperti Luffy. Itu sih menurutku wow Tapi kalau keren. di sini kita langsung kulik Bartonya aja ya di live action ya. Ya boleh. Langsung dibandingkan sama ininya aja, sama anime sama manganya. Kalau di anime atau manga, itu backgroundnya Barto diceritakan nggak? Setauku dia itu cuma kayak ngefans Luffy aja, tapi nggak pernah ketemu Luffy. Ya Dia lihat waktu itu
di kejauhan Luffy mau diinstruksi bagi, yaitu dia ngefans tapi dia kayak gak ada momen ketemu Luffy langsung gitu sampai di Sabodi itu kan. Bukan Sabodi apa? Dressrosa. Sorry ya, dari Sosa. Ya. Nah, Iya, ya. jadi ini kan berarti sedikit berubah ceritanya. Benar. Ceritanya sedikit dirubah, tapi menurutku tetap masuk karena nunjukno kalau Deku kayak jadi terinspirasi sama Nah, Luffy kan. terinspirasi. Nah, tapi mungkin ya karena kita sudah nonton, kita sudah tahu kalau nanti Barto akan di reveal itu ternyata jadi bajak laut karena dia melihat Luffy. Tapi kalau orang awam yang belum tahu si Barto ini siapa, lihat dia di situ itu kalau menurutku ya itu kayak filler gak jelas. Oh iya Sopo sih. iki, sopo iki, terus sampai akhir gak muncul maneh, nah, gak jelas toh. Masuk Akhirnya akal. ini maksudnya apa? Orang yang nggak ngerti ini Benar, benar. harusnya ya Kalau orang nggak, orang ngerti kan. Oh Ha-ha. ini dia nanti mau ikut jadi bajak laut seperti Luffy. Tapi orang yang nggak ngerti. Saya nggak terlalu jelas juga dia gini, nggak ada posternya Ya paham. cuma di kaca aja. Kecuali dia ada poster di situ, terus dia gini jadi ketok. Paham. Untuk penonton sing nggak tahu cerita asli nih, yang nggak tahu sampai Dressrosa, ya anggap mungkin nggak terlalu ngerti apa, buat apa orang ini. Tapi Ya, ketika live action ini dibuat sampai nanti di Dressrosa, terus ada Barto lagi, wow orang ini muncul lagi, nah itu baru. Kalau sampai semoga muncul semoga lagi, sampai Dressrosa. Dan ini maksudku antara mereka pasti tahu nggak mungkin sampai Dressrosa atau mereka optimis pasti sampai Dressrosa gitu. Soalnya ini kan gambling gede ini. Apakah aktornya akan tetap dia lagi nanti sampai ke Dressrosa? atau pas sudah sampai Dressrosa, wah sudah sampai Dressrosa, aku akan menaikkan hargaku, ayo bayar mahal Netflix. Tapi Iya, harus bisa ta- jadi. tapi itu kan Tapi dia kan pakai ini sih, prosthetic makeup, sih. ya Kan ya jadi kayaknya kalau misalnya ganti cast pun nggak terlalu itu, nggak terlalu kelihatan ya mirip-mirip. nggak jadi bayar mahal deh. Ya udah nggak apa-apa, seadanya lah. Yang penting saya tetap main. Ini investasi jangka panjang, wah. Di sini jadi karakter nggak penting. Wih nanti saya akan muncul lagi. Oke, Terus next. bicara tentang karakter baru dari Bartolomeo, kita ke ini, Tashigi dan Smoker. Wow, Smoker wow. dulu ya, kan dia muncul duluan Ya, dengan keretanya, motornya itu. kalau aku yang kurang dari Smoker adalah setiap kali dia ngomong dia harus ngelepas dulu rokoknya. Itu jadi kayak mana rokokmu gitu. Pas aku nonton. Ya, Kayak kamu gimana? aku nggak terlalu terganggu sih. Oh, Maksudnya ya emang gitu. Cuma yang aku terganggu apa ya? Karena imageku Smoker itu eh, ini kayak terlalu muda kalau menurutku. hmm, kurang tua. Kayak kurang wibawa, kurang wibawa. Karismanya kurang kalau menurutku sih. Oke. Nggak tahu ya. Iya ya. Lek aku sih oke-oke aja sih. Ya cuman itu. Rokoknya itu kayak kayak kesampingan tok, nggak yang utama. Kalau di manga atau di anime kan kayak ngomong pun tetap sambil itu. Ya meskipun memang kalau Ya, live action menyesuaikan, ada penyesuaian ya. Soalnya kalau kalau Zoro gitu nggak bisa, capek. Ini ngerokok terus kanker. kalau itu ya sih rokok mainan lah. Ya. Terus Tashigi Rokok gimana? Tashigi acting. menurutmu? Tashigi, nah ini juga apa ya yang kurang weaknya Kurang. kayak weak. Rambutnya itu kelihatan weak sekali. Oh, tapi kalau aku malah ini sih, kalau dia kan memang kalau sama aslinya itu lumayan beda. Di sini kayak ceria gitu toh. Kalau aslinya kan lebih kalem, lebih culun. Ini culun Ya, tapi ceria. Tapi menurutku malah itu menjadikan ini kayak apa namanya? kayak lebih hidup malah menurutku.
Apalagi ini seperti kayak versi lain dari Tashigi. ya, ha-ha. Tapi justru menurutku itulah asiknya live action. Ketika karakternya itu nggak sama persis, tapi apa vibes-nya itu bisa berasa, ngerti nggak? Hmm. Kayak di versi alternatif, tapi ya masuk juga sih sebenarnya. Sama kayak kru utama kita sebenarnya, kayak misalnya Sanji yang nggak terlalu mesum di sini kan. Hmm. Terus ya semacam gitulah, kayak vibes-nya itu kita tetap bisa masuk menurutku. Kalau aku ya. Ini kalau aku secara ini ya penampilan ya, Tashiginya ini mereka tampilkan lebih cari yang mendekati Tashigi muda di season 1 daripada kok Tashigi Kuina. Kuina Ha. di season 1 Ya, daripada paham. disamakan dengan Tashigi yang di anime atau manga. Enggak, soalnya Memang kalau waktu lihat emang ada mirip-mirip sama yang di season 1 waktu Kuina masih kecil itu. lubang hidungnya. Aku kayak itu make up deh maksudnya, Iya, efekku. Soalnya aku pernah lihat interview orang asli nggak segede itu hidungnya. iya makanya. Kenapa aktornya harus menyesuaikan? Kenapa aktornya jadi Kuina. terlihat kurang bagus di sini, Tashigi? Karena ya menyesuaikan dari season 1 si Kuina itu. Asli Apa ini nggak? kan ayu. Pertanyaannya itu Lubang. yang Kuina season 1 itu asli gitu atau make up? Nah itu, karena sudah salah milih dari awal, wah hidungnya besar. Waduh, gimana caranya supaya yang Tashigi mirip? Ya kita lubangi aja hidungnya, supaya mirip kan. Jadi mau nggak mau ngikutin. Ya, itu. Iya sih. Oke, lanjut. Tapi ya menurutku kalau dari segi ininya personalnya apa maksudnya Kepribadian. sifat-sifatnya itu ya mungkin masih masuk ya karena di live action ini Zoro-nya itu tipe yang pendiam banget. Jadi kan Ya, mereka harus cari yang kontras sama Zoro juga ngimbangi. Ya. untuk interaksinya itu. Ya. Dan Kalau itu, Tashigi sama-sama diam jadi mungkin nggak hidup ininya dialognya. ya. Dan lucu juga adegan itu pas nabrak. Apakah aku bisa menolongmu? Mungkin menunjukkan arah. Oh saya apa? Suruh. Oh saya, Kayak salah tingkah gitu. iya. Apa? Bukan salah tingkah ya. Apa kayak dia ngomong kalau dia arah. Bagus dalam melihat Aku arah itu. tidak nyasar ya. Saya tidak mudah nyasar. Gondol lah Aku pokok tahu aku intinya. mau kemana. Iya. Iya. Lucu, canggung ini. Dan setelah dari situ, Terus ini berikutnya setelah dari langsung situ, karakter lagi ya. Ya, karakter kesayangan kita semua. Ippon Matsu. Mantap iki. Iki kayaknya salah satu scene terbaik dari episode ini sih menurutku. Episode waktu di itu toko senjata itu. Lockdown. Ha-ha. Ngomong-ngomong soal Ippon Matsu loh. Kalian tahu nggak guys? Kalau di dunia nyata ini ada toko Ippon Matsu beneran. Tapi tidak jual pedang. Ya, jualnya action figure. Namanya Ippon Matsu tapi disingkat jadi Ippon Matsu Figure IMF Shop. Nah, itu bisa coba kalian cek ada di Instagram sama di Shopee. Ini contoh figurnya. Ini. Wah, Zoro lagi pas ya. Zoro. Wah. Ini figur ori semua. Harganya Kalau kalian lempar terjangkau. itu ke atas, kalau nggak kena tangan nanti dikasih gratis. Eman jatuh rusak. Ya, ini bisa kalian cek. Ini original. Di IMF semua barangnya original dan harganya juga terjangkau, guys. Ya, bisa dicek ya. Ippon Matsu. Oke, lanjut. Secara karakter sih Matsu gimana? menurutku akurat sih rambutnya. Tapi kayak orangnya ya oke aja sih. Nggak yang wah iki Ippon Matsu. Ya, aku wih iki Ippon Matsu karena ada IMF Shop. Jadi aku wow Ippon Matsu. Tapi kalau secara karakter ya oke lah. Memang nggak selebay yang di anime. Anime kan kayak wow gitu. Ya, menyesuaikan lah ya.
bisa dimaklumi. Hmm. Nah, gimana menurutmu? Tapi actingnya oke lah. Menurutku cukup menggambarkan karakter Ipponmatsu. Maksudnya yang licik waktu dia mau ambil itu pedang gitu. Tapi endingnya plot twist, mantap. Eh, intinya juga bagus. Ya, Rapi. Menurutku. ya. Dan Ya, waktu dia kasih Yubashiri itu. adegan itu mantap sih emang apa? Adegan wood. Itu kayak aku kayak wow, this is it man. Ini dia, wow. Hmm. Dan kalau nggak salah sempat ada berita atau rumor katanya Maken Yu yang merequest atau meyakinkan tim produksi supaya adegan itu. Nggak tahu bener atau cuman orang ngarang sih. Ada di Facebook. Itu Itu harus bagus. ada sih. Itu epic sih. Ya. Oke. Menurutmu gimana? Ada komentar? Nggak ada. Oke, Ipponmatsu. Yes. Lanjut. Sekarang ini mungkin setelah Usopp belanja sama Nami ya, belanja Sanji sama Luffy belanja ikan. Ada yang mau dikomentari atau kita masuk langsung ke sirkus? Oh, ini yang Usopp itu kali. Hmm, Waktu dia sama Nami, kan telepon. Nami ada suruh dia telepon. Nah, itu Ah, mungkin kayaknya itu di situ miss. Maksudnya sayang. Mungkin ada clash ap- jadwal atau gimana. Harusnya kan aktrisnya kayak bisa muncul sebentar. Oh, Yang dari season 1. iya. Tapi Kayak mungkin kurang lengkap aja. Soalnya yang dari awal udah keluar yang di Shell Town. Terus nanti kan ya, Roger juga udah muncul. Terus nanti kan Bagi sama Alvida muncul lagi. Kayak ya. nanggung aja. Harusnya kalau Oke. ada muncul sekilas lagi telepon gitu, lebih oke. Ya. Tapi menurutku oke lah karena kalau kita memunculkan lagi nanti saat biasanya di ending season kan muncul-muncul lagi nih orang. Wah, sudah naik Hmm. bounty-nya. Nah, itu kayak jadi endingnya itu kurang nendang karena loh tadi sudah teleponan kayak kurang. Tapi kalau kita nggak lihat terus kayak dari poster tok, wow sudah berkembang sejauh ini, ngerti nggak? Tapi ya konsepnya Hmm. dari awal sudah teleponan terus sih, gimana lagi ya? Ya situ aja sih kalau menurutku. Oke, Oke. ini sirkus. Gimana menurutmu di lockdown ini konsepnya pakai itu sirkus atau apa istilahnya? Karnaval. Basar, karnaval ya, karnaval. Ya. Gimana? Ini juga nggak ada ya waktu di anime atau manga nggak ada ya. Ya, langsung nyerang aja kalau di Menurutku hasilnya. ini kalau menurutku sih work sih. Ya, Cuma yang disayangkan itu karena apa ya? Kayak menara eksekusinya jadi terhalang di belakang gitu. Jadi aku merasa kayak sedikit apa ya? nutupi. Kayak ya nutupin. Jadi nggak kelihatan itu kalau center stage-nya gitu. Ya, kalau di aslinya kan kayak kelihatan penonton ini semua ngelilingi towernya. Kalau di sini, Hmm. wah ketutupan ini semua. Kayak yang lihat Ya Luffy waktu di kecuali atas kayak cuman beberapa doang gitu, nggak kelihatan. Wah, ada banyak orang gitu, kurang kelihatan. ya kecuali towernya itu di tengah-tengah sirkus itu mungkin masih works lah. Ya, Cuma ya mungkin karena sudah dari awal kan posisi menaranya di situ, jadi agak aneh kalau tiba-tiba dipindah ke tengah. ya, oke. Terus, Tapi untuk memperingati munculnya kembali Bagi sih masuk sih. ya seru. Ada sirkus di kota itu. Karnival. Ya, situlah. Ya, Terus muncul Alvida. Gimana menurutmu Alvida jadi kurus nggak sih? iya kurus. Kurus. Tapi aku ya Ah, sempat kalau dari rumor-rumornya kan, langsing. Tapi kalau di sini kayak kurang kelihatan sih pas di season itu. Mungkin karena memang kalau kita bandingin sama manga, kan kelihatan kan banget kurus aja, dari bulat. tapi mukanya kan nggak berubah. Di anime kan mukanya Ya, jadi kinclong. ya ini kayak muka memang masih cabi sih. Jadi memang nggak terlalu kelihatan menurutku.
Dan efek buah slim-slimnya itu lucu sih. Kayak aneh kalau di dunianya itu tuh jadi aneh gitu loh. Pas dia muter-muter, burur, Ya, konyol. kayak apa ya keuntungannya gitu. Iya. Tapi Cuma gini tok. itu serunya One Piece kayak hal-hal awkward itu. Dan yang seru juga Hal yang tidak masuk akal. adegan pertarungannya sih menurutku. Ini kayak bumbu yang oke sih. Kalau di yang asli kan cuman Zoro sama Sanji yang ikut tarung. Ini semua dapat Ya, jatah. Usopp sama Nami kabur. Nah, Kabur. ya ini oke sih. Oh iya, yang Manga kabur, Ya, yang ini kembali ke ikut kapal. tarung. Iya, Ah. oke ini, bagus. Jadi actionnya Yang kayak meningkat sih dibanding season 1. Kayak ini lebih banyak, lebih kelihatan. ya ini bisa dibilang apa ya? Kalau menurutku season 2 ini itu redemption-nya dari season 1. Mm-mm. Jadi kayak perbaikan-perbaikan dari season 1 yang mungkin sempat mereka atau kita anggap kurang diperbaiki di season 2. Jadi Ya, apalagi episode 1 ini bisa dibilang dibandingkan sama episode 1-nya season 1 kan. ya, Kalau di season 1 itu pertarungannya di itu Shell Town. Shelltown lawan Morgan. Kalau di sini ya lawan Bagia sama Alvida itu. Yes. Dan memang skalanya lebih gede, stunnya lebih gede. Terus Orangnya lebih banyak, krunya. ya karakternya Bisa lebih berlima. banyak, lebih niat lah daripada waktu di episode 1 season 1. Ya. Oke. Terus itu Dan juga. menurutku ini bagus sih bagi Mm-mm. itu tetap orang yang sama kan, si Jeff Ward kalau nggak salah namanya. Iya, ya. Itu oke sih. Aku suka waktu dia yang pakai kostum Oh, iya, ya. Hakim. jadi lawyer ya. Lawyer. Ya, pengacara. Dan Eh, pas itu aku kan maksudnya aku nggak tahu siapa yang ide nambahin adegan itu, tapi itu kayak works. bagus ya, bagus kayak bagi banget gitu. Pakai dia muncul pakai kostum terus dibuka. Iya, setuju. Itu oke sih. Improvisasi yang ya sama kayak yang tadi ya, kayak karakter-karakter lainnya secara karakter kalau kita bandingin, bagi di animenya nggak kayak gini sebenarnya. Tapi vibes yang kita rasakan tuh kayak sama. Ya enggak? Iya iya. Kayak berhasil membangun Versi lain versi live tapi actionnya sendiri. works maksudnya ya. Yes, benar. Itu yang saya maksud. Oke, terus Terus karakter-karakter minornya juga muncul lagi. Ada Kabaji, ada Moji. Moji udah panjang kupingnya. Nice Iya, detail. itu ya bagus juga. Kabaji juga seru Muncul sih. itu. Wih, Kabaji rematch. Lah langsung kalah. Buang-buang makeup aja. Iya. Di makeup suwe 2 jam, adegan cuma 1 menit habis. Oke, terus adegan eksekusi Luffy. Gimana Hmm. menurutmu? Kalau aku mungkin ya karena terlalu sering nonton ini ya, anime atau manganya ya. Mm-mm. Terlalu bertele-tele. Bagian mananya? Bacotannya yang di atas itu loh. Oh, Waktu bagi sudah di atas. Tanya yang ini, tanya yang ngono. nah, aku nggak merasa gitu sih sebenarnya. Ya oke aja. Tapi Soalnya maksudnya pertama dia senyum, Luffy senyum, terus Smoker bilang senyumnya itu seperti, terus ketawa lagi, di komen lagi. Ketawanya seperti Gold Roger gitu. Maksudnya kenapa diulang-ulang gitu loh. Wis, oh dia iya, iya. ketawa sekali ya wis. Sama yang efek petirnya itu menurutku kurang alami ngono. Petirnya kayak CG, kayak CG. Nggak kayak petir, kayak listrik. Nggak Petir kayak. alami. Yo, kayak kesetrum. Iya, setuju. Itu Kayak juga. apa namanya? Itu aku lihat kayak efek kayak petir-petir di film-film Dono gitu. Iya. Iya Tapi gak sih? menurutmu Kayak gimana
ekspresinya Luffy yang tertawa terus pas DE mau maaf aku mati gitu. Mau mewek. Hasilnya kan cuman ketawa. Nah, maaf ya aku mati. Hehehe gitu harusnya. Ya. Tapi sekali lagi menurutku works. Kayak kita meskipun DE senyum, tapi kelihatan like DE itu kayak nggak cuman seneng tok. Kalau DE itu sebenarnya sedih, DE harus berakhir. Ada ekspresi itu. Ya itu sih kalau dari aku. Terus yang bagus ya pas DE habis kena listrik, ya kena petir, terus jatuh, Itu lagi. kayak topi, oh masih hidup gitu. Itu bagus sih. Itu yang paling bagus dari eksekusinya. Oke. Oke, setelah itu pertarungan Tashigi sama Zoro. Ya, Tashigi Itu versus juga sih waktu Zoro. pertarungan itu ada nggak persis sama di anime. Kayak beberapa interaksi dialognya itu kan. Ya, ya, ya. Kalau di anime kan ada ngomong, ada yang kayak Zoro-nya, aku benci kamu mirip temanku dulu gitu. Ya, di Terus ada sini ngomong tentang kenapa aku wanita ya gitu-gitu. Di sini nggak ada. ya. Tapi oke lah, still oke. Nggak yang mengganggu banget kalau aku. Yang seru efeknya smoker sih. Kayak wow, ini Ya waktu dia. Smoker pertama kali itu. Ha-ha. Ini Yang dia yang kita yang paling oke cari-cari. itu waktu pertama kali di reveal itu yang dia mau ditendang Sanji terus jadi asap pus. Keren. Ya. Terus yang Kalau udah yang asap gede-gede itu wis wis ketok memang ini CG lah, tapi waktu yang pertama itu mulus banget itu. sing keren juga menurutku yang waktu Luffy dibekap terus asapnya dimasuki ke mulut itu loh. Itu keren sih menurutku. Oh itu Iya, nggak kayak ada jurus itu. wow, mantap ini. Memasukkan asap ke dalam musuhnya. Keren. Terus itu membawa kita ke Terus munculnya kemunculan Dragon. 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 Gimana Banyak Dragon? banyak yang komen di Facebook dan di internet. Lupa cukur alis. Dragonnya. Tapi oke. Maksudnya ya sama-sama kalau secara ini ya. Warna kulitnya cocok sama Luffy. Oh, ini spoiler ya. Udah dari awal spoiler ya. Cocok kayak oh iya ini bener ini bapaknya. Dan cukup garang dan suaranya oke lah. Suaranya ngebas piye gitu. Suara saya yang ini. Ha-ha. Oh iya loh, gitu. Kok jadi bahasa Cina? Yes. Gitu. Athena dan Dai gitu lah. Dan efek DE nganu smoker itu keren. Jadi kayak angin, asap kena angin itu loh. Hus. Kayak ketiup gitu, hus. Iya, bagus. Dan cameo lagi. Kalau itu, kalau Dragon ini mungkin orang masih bisa dapat gitu. Karena dia kan muncul langsung menyelamatkan Luffy. Jadi orang pasti, oh ini pasti ada hubungannya nanti siapa Luffy gitu. Kalau Barto itu gak jelas, siapa ya. Ya. Ya itu investasi jangka panjang. Nanti pas kalau sudah muncul, oh orang ini, ya, itu baru. Tapi kalau sekarang, ngapain orang ini? Oke. Ya sama yang investasi berikutnya itu manusia bertopi. Iya, manusia bertopi. Sabu. Ngeblur sih. Jadi ya cuman gitu aja. Itu Kostumnya aja ini. kayak Ini kayak Smoker waktu di season 1. oh, belum tahu pemerannya siapa. Udah siapa aja. Hmm. Yang penting pakai jaketnya terus kasih asap-asap. Tapi mau ngomong apa lo lupa. Never mind deh. Oke. Udah sih. Ini kayaknya udah semua. Dari catatanku juga udah. Ada lagi yang mau ditambahin? Kalau episode apa lagi ya? Kalau nggak ada kita lanjut ini. Best casting dan best adegan. Best scene. Gimana? Oh iya boleh. Udah nggak ada lagi tambahan? Ya nggak ada deh. Oke.
Mulai dari best casting. Menurutku paling oke dari casting, Ini khusus karakter baru aja ya. ya khusus karakter baru lah. Tapi kalau nggak tahu dihitung nggak ya, Mr. Five munculnya cuma sedikit. Ya nggak apa-apa itu kan sudah ini Tapi overall. tapi nanti mungkin. Soalnya nanti kan Mr. Five masih ada jatahnya. Kalau aku mungkin yang lebih ke Lockdown, kalau aku Kuina sih. Kuina lucu soalnya. Kayak culun-culun tapi nerdy itunya kelihatan banget, dan ya itu tadi dia berhasil Otaku pedang. dia berhasil membuat versi baru dari Kuina dan itu berhasil. Kamu siapa? Oke, berarti yang baru Works jangan dulu ya. Ya enggak apa-apa sih Ini sebenarnya. mau Robin. Karena kan muncul pertama kali langsung jebrek. Wah. Itu Iya. adegan paling keren itu. Ya enggak apa-apa sih, kecuali nanti kamu kan udah nonton semua episode. Takutnya nanti ada lagi. Misal Sandi lagi enggak. Kalau enggak ya ini wis. Tapi kalau yang khusus Lockdown, aku pilih siapa ya? Ya udah misal Sandi lah. Smokernya kurang sih soalnya. Terus Tashigi nanti sama kayak kamu. Tapi Ya. dulu Tashigi kurang, looks-nya yang kurang kalau menurutku. Tapi setelah dipikir-pikir ya gak banyak karakter yang baru Lockdown. Bagi Alvida lama semua. Yang baru cuma Smoker, Tashigi, Dragon. Ippon Matsu, Dragon, udah. Barto. Udah misal Sandi lah. Iya, aku miss Osandi aja. Oke. Sekarang best scene. Best scene-ku, wah ini sudah jelas ya. Ippon Matsu. Bukan Ippon Matsunya, lebih ke Zoro. Iya, serangkaian itulah. Dari munculnya Ippon Matsu, terus Zoro nganu pedang terkutuk, sampai akhirnya it's been long time since I met worthy swordsman. Wah, I pray you safe. I pray for your fortune. Kalau aku pilih Miss All Sunday melawan Marin. Iya, itu keren sih emang. Ya. Berarti emang ya itu Miss All Sunday. Terus lo, Mantap. Mau di rating nggak iki? Skor. ya boleh. Oke. Arc ini untuk Arc Lockdown. Ya, untuk Arc Lockdown versi live action menurutku ini pakai maksimal 5 atau maksimal 10 nih? 5 aja lah. 5 berarti aku kasih nilai 3,8. Oke, bagus. Permulaan yang Kalau aku cukup solid. Kalau aku 4. Oh, solid 4. Oke. Siap. Solid 4. Oke, itu dia guys. Kalau menurutmu gimana? Untuk episode 1 ini maksudnya secara ekspektasimu cukup puas atau lah kok gini ya? Nah, ini sebenarnya karena kita udah nonton di season 1, kita itu kayak berekspektasi terlalu tinggi toh. Bagus banget ini nanti One Piece. Nanti akurat. Manga akurat. Nanti gini. Tapi setelah kita nonton season 1, banyak yang dirubah. Dan setelah kita sudah nonton season 1 dan tahu banyak yang dirubah, di season 2 ini kita udah kayak lebih siap. Iya gak? Dan terasa, Tapi menurutmu kalau dibandingkan sekilas sebagai episode pembuka di season 1 atau season 2 ini lebih baik gak dari pembuka di episode season 1? menurutku sedikit lebih baik. Nggak yang baik, melesat tinggi, enggak. Ya, sedikit lebih baik. Adegan actionnya jauh meningkat.
Tapi secara overall sih season 1 episode 1 menurutku masih oke juga. Permulaan yang oke sih. Hmm. Menurutmu naik Dan jauh? runtime-nya ini beda. Soalnya kenapa aku bilang kayak season 1 episode 1 itu kalau orang yang mungkin nggak terlalu ngikutin One Piece, Mm-mm. nggak ngikutin dari sebelumnya, mungkin kayak overwhelmed gitu. Kayak terlalu banyak informasi dan karakter yang muncul di episode 1 ini. Yang mana? Karakter baru muncul Lockdown dan atau karakter yang lama di banyak yang muncul. Episode 1 secara keseluruhan. Lockdown? Ya, Ya season ya. 2. Iya, orang nggak ngikutin Tuh. season 1 ya lumayan ini sih. Ya mungkin kayak Barto tadi juga sih. Barto kan itu ya mungkin kalau nggak ngerti siapa iki filler muncul habis-habisin waktu. Iya. Soalnya kalau kamu perhatikan episode 1 yang di season 1 itu runtime-nya 1 jam lebih. 1 jam 20 lah. Kalau ini? Yang ini 1 jaman. Jadi lebih singkat memang. Ya Jadi ya. rasanya kayak padat banyak isinya gitu. Apalagi 5 orang ini ya kru. Kalau yang itu kan masih 3. Hmm. Ya, ini sudah banyak orang nih. Mungkin orang yang IQ 78 mungkin nggak saya ingat. Oh, ini arti mana? Cuma aku kan nonton reaksi orang-orang doh Heeh. di YouTube, reaksi episode. Ya. Tapi ada yang bilang dia ini orang yang nggak pernah nonton One Piece. Jadi dia cuma nonton live actionnya aja. Heeh. Nggak ngikutin anime atau manga. Dia bilang, tapi dia bisa ingat karena karakternya masing-masing sangat beda, Unik. distinktif. Ya. Jadi walaupun karakternya banyak, dia tahu oh ini si ini gitu. Ya paham. Dan Beda. dia mungkin juga membantu karena One Piece dunia kan memang seperti itu, karakternya sangat unik, nggak ada yang sama gitu loh. Jadi Kelihatan bedanya. masih bisa diikutin gitu. Itu Oke. aja sih tambahan. Alright. Dan itu berarti akhir dari pembahasan kita guys. Review dari Arc Lockdown live action One Piece Netflix. Dan kita akan lanjut di episode berikutnya. Jadi follow supaya nggak ketinggalan, kita akan bahas Arc Reverse Mountain. Saya Hendy Jul. Yap. Dan saya Hans. Sampai ketemu di Den Podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Dipersembahkan oleh Podcast Space.